Astagfirullahaladzim. Iyalah. Tadi saja lupa pula lah remedial ya. Aleh. Lupa-lupaan. Loh, HP-nya itu loh. Diamkan dulu. Oke, sudah 29 masih. Kita mulai aja lah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang belum hidup itu kameranya dihidupkan ya, yang belum absen dulu. Biar Ustazah mau lihat. Ustazah mau lihat nih. Kesungguhannya itu. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ucapan syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua berkah rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita hingga detik ini. Kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertatap muka, walaupun ya kalian belum bisa natap muka saja, mendengarkan suara ustazah lah gitu. Tapi kan udah seolah-olah kita ini udah berjumpa lah ini insyaallah ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita beneran berjumpa lah ya. 30 orang di sini, berarti yang tidak ada adalah yang pertama Kesuma belum ada HP, yang kedua Afifa tidak ada paket, yang ketiga si Sasha belum ada paket, keempat siapa lagi di sini? Hani ada, Hani. Oh ada. Siapa lagi di sini yang tidak ada? Masih 4. Siapa lagi yang belum? 2 lagi siapa? Zia ada. Mana Zia? Semalam ada Zia? Nggak ada ya? Oh, si Caca. Adanya Zia. Si Zia. Si Caca sesungguhnya bingung loh si Caca ini. Caca Marica. Oh, Zia ada. Caca. Satu lagi siapa? Kalian udah 36 sekarang kan? Oh, Aisyah ya, oke ada, betul, udah pasrah kalau gitu. Yang lain udah pada ngabsen nih, biar Ustazah ini udah ya, oke baik, bismillah. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kemarin Ustazah bilang kalian untuk membaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah baca? Lupa Ustazah, gak tahu Ustazah. Cuman nanya, baca gak? Senyum aja si Deva ini. Sudah baca? Entahlah Ustazah, apa Ustazah pernah bilang? Oh iya ya, bilang enggak ya? Baca belum? Ada yang baca? Biasanya si Dwi rajin ini, ya kan Dwi? Baca Wi? Hah? Bukunya enggak ada. Kenapa enggak ngambil ke sekolah? Ada. Jadi buku kami dari mana? Ya Allah, tunggu habis 1 semester nakku. Udah mau 1 semester kita ini.
Ini ya diingat. Oh, ini Ustazah ingatkan lagi ya, yang belum remedial udah tutup buku lah Ustazah, enggak mestilah Ustazah ingatkan lagi. Siapa yang belum remedial? Kalau menurut kalian masih ada yang nilai kalian kosong, maupun itu praktek ataupun nilai ulangan ataupun nilai harian, harap segera dicarikan gurunya sayang, carikan gurunya. Udah gitu pun kalian jangan sepele nakku. Ini udah November, tanggal berapa? Udah tahu kali kalian kalau merasa tanggal berapa ini? 3. Bagus, tanggal 3. Kalau kita perhatikan di kalender pendidikan kita, akhir November ini kita sudah mulai, tanggal 20 November kita sudah mulai ujian praktek. Tanggal 20, berarti 17 hari lagi nih. Tanggal 20 udah ujian praktek. Di tanggal 20 berapa lagi tuh ujian tahfiz. Nah, baru di awal November, di awal Desember kita akan melangsungkan ujian semester, kenaikan kelas lagi. Jadi jangan santai-santai kali, jangan tunggu bukunya sampai apa Dwi ya. Carikan di titik gantung, banyak itu, murah ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Raihani. Apa yang dibaca? Punya buku nggak Raihani? Coba apalah yang dibaca? Ada yang dibaca? Apa saja? Apa saja yang mempengaruhi? Yes. Terus apa tuh? Katalisator. Iya betul, katalisator. Ini Ustazah nggak tahu nih, ada sedikit masalah dengan ini kita, PowerPoint kita. Hani, mana sih Hani? Ada Hani? Tadi PowerPoint yang Ustazah kasih, anti kasih nggak ke kawan-kawan? Betul. Udah kasih ke grup? Oke, baiklah. Itu ringkasan materi kita ya. Jadi nanti saja sebenarnya mengajarnya dari situ. Jadi yang di buku kita itu dia secara detailnya gitu. Nah, Ustazah mau ngambil ini dulu. Kayak mana lah tadi ini, kok bisa gini ya? Kemana satu lagi Pigi? Aduh. Mana lah ya encoding. Udahlah, dari kamera aja lah dulu untuk sementara ini. Nah, oke, perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhatikan yang halaman 102. Kalian melalui buku aja dulu ya. Karena Ustazah nanti mau hitung-hitungan ini sama kalian. Perhitung faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di halaman 102. Perhatikan yang pertama namanya adalah ukuran zat. Betul? Ukuran zat, atau yang Ustazah bilang kemarin itu adalah luas permukaan. Sama lah itu, kalau di buku kalian bahasanya adalah luas permukaan. Nah, ilustrasinya adalah yang kemarin Ustazah bilang. Pertama, Ustazah suruh si Sarapina membuat teh menggunakan gula kasar. Yang kedua, menggunakan gula halus. Mana yang lebih cepat larut? Mana lebih cepat larut? Gula halus. Kenapa seperti itu? Ini gula halus. Kalau halus nggak ini? Halus nggak? Udah halus kan? Halus sekali kan? Halus. Ini gula halus, ceknya nih. Ini gula kasar. Nah, ini gulanya kasar ini. Masukkan ke dalam gelas. Berisi air. Airnya sama ukurannya. Masuk ke sini. Sudah? Gula halus 2 sendok, gula kasar 2 sendok. Yang lebih larut duluan adalah yang halus. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Nah, jadi jangan terbalik ya. Kalau kita mengatakan ukuran zat yang halus lebih kecil daripada yang lebih besar, ukuran zatnya betul. Tapi kalau dibilang luas penampang halus lebih kecil daripada luas penampang yang kasar, itu tidak betul.
Apa bedanya Ustazah? Kok kayak gitu? Bukannya sama? Beda, ya. Bedakan antara ukuran partikel dan luas penampang. Harus bisa membedakan itu. Kalau dia ukuran partikelnya ini ukurannya kecil-kecil, iya memang iya, ini ukuran partikelnya lebih kecil-kecil, makanya lebih gampang larut. Ini lebih besar, lebih susah larut. Tapi kalau dikatakan luas permukaan, udah luas permukaan, semakin banyak luas permukaan, yang dimaksud di sini adalah banyaknya luas permukaan, bukan besarnya luas permukaan ya. Kita bicara banyaknya luas permukaan. Antara yang halus dan yang kasar, yang mana yang lebih banyak luas permukaannya? Iya, ini saja A, B gitu kan. Luas permukaan yang halus lebih banyak daripada yang kasar. Namanya juga dia kecil-kecil, iya kan? Kecil-kecil. Ini misalnya nih, ada 4 titik, sudah. Sedangkan kalau yang kasar itu mungkin cuman ini sebanding dengan ini, gitu kan misalnya. Nah, yang kasar ini luas permukaannya cuman 1, sedangkan yang halus luas permukaannya sudah ada 4. Nah, makanya bedakan. Jadi nih, yang halus luas permukaannya lebih besar, lebih banyak. Semakin besar luas permukaan, besar di sini maksudnya banyak ya. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Atau semakin besar luas penampangnya, besar di sini maksudnya adalah semakin banyak ya, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Jadi itu dia faktor pertama, ukuran zat atau luas permukaan ya. Ini dia adalah untuk ukuran zat atau dikatakan luas penampang. Luas penampang atau luas permukaan, sama lah itu. Jadi di sini kesimpulannya, faktor pertama tadi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ukuran zat atau luas permukaan, yaitu semakin banyak atau besar, semakin banyak luas permukaan, semakin banyak luas, ini pulpennya juga udah mau habis, permukaan zat, maka semakin besar laju reaksinya. Nah, jadi kalau ada nanti ustazah bertanya, coba jelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Saya ulangi ya, kalau misalnya nanti ustaznya bertanya di ujian, jelaskan pengaruh luas permukaan atau ukuran zat terhadap laju reaksi. Kalau itu pertanyaannya, inilah jawab. Pengaruhnya adalah semakin banyak luas permukaannya, maka laju reaksinya akan semakin besar atau semakin cepat. Paham? Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya kita perhatikan yang nomor 2, halaman 104. Buka buku kita, 104. Faktor suhu. Ya, suhu. Nah, faktor suhu kemarin yang ustazah bilang sama kalian tentang membuat teh dengan menggunakan air panas atau dengan air biasa. Air mana yang lebih cepat? Air mana? Iya, air panas. Air panas, ya kan? Nah, dari situ udah bisa kalian membuat kesimpulannya. Cobalah dulu Risa, buatlah dulu kesimpulannya. Kira-kira bagaimana faktor suhu terhadap laju reaksi? Kan udah bisa kalian ilustrasikan sendiri. Bagaimana faktor suhu terhadap laju reaksi? Ya. Iya, bagus. Iya, udah betul, nggak usah ini, harus percaya dirinya full. Nah, misalkan ustazah buat ini, sudah, ini yang A itu suhunya adalah 80 derajat Celcius. Sedangkan gambar B ini ustazah buat suhunya adalah
100 derajat Celcius. Ini belum mendidih dia airnya, ini udah mendidih gitu kan. Jadi ujungnya karena si Raha malas, belum lagi mendidih, masih panas sedikit dibuatnya teh, akhirnya sakitlah perut. Makanya harus mendidih ya Raha ya. Nah, jadi ya kalau si Fatimah rajin, dia sampai mendidih betul baru dibuatnya teh 100 derajat Celcius. Nah, lebih cepatlah si Fatimah dulu dan lebih sehatlah perutnya, gitulah ceknya kan. Nah, jadi sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Risa tadi itu sudah betul ya. Jadi faktor suhu terhadap laju reaksi adalah ini tadi, misalnya kita taruh tetap si gula, jadi gula ukurannya adalah sama. Faktor suhu terhadap laju reaksi adalah semakin tinggi, semakin besar suhu, boleh besar boleh tinggi, maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin cepat laju reaksinya. Itu dia. Ya. Oke, nah di suhu ini kita ada sedikit perhitungan. Coba perhatikan yang halaman 104. Udah? Semuanya perhatikan halaman 104. Nah, di situ kan dia buat di alinea yang dari awal aja. Semakin tinggi suhu reaksi, semakin cepat pelarutannya berlangsung atau semakin cepat laju reaksinya. Itu tadi kesimpulan kita yang sudah disampaikan si Risa. Selain mempengaruhi kecepatan pelarut, suhu juga mempengaruhi kecepatan reaksinya. Kenapa begitu? Karena jika suhu reaksi dinaikkan akan terjadi penambahan energi, sehingga pergerakan partikel menjadi lebih cepat. Akibatnya semakin banyak tumbukan antar molekul bereaksi, sehingga reaksinya pun berlangsung lebih cepat. Selain itu, kenaikan suhu juga ternyata mengakibatkan bertambahnya energi kinetik molekul bereaksi, sehingga energi kinetiknya melebihi energi aktivasinya. Nah, rupanya nih berdasarkan persamaan yang diturunkan oleh van der Arrhenius, ini kita bahas pernah di asam kelas, kita udah kelas berapa sekarang ini? Kelas 11. Kita udah belajar asam basa belum? Belum ya? SMP ala kadarnya ya. Kalau berhitung-hitung belum ya? Hitung-hitung asam basa belum ya? Kalau SMP kan cuman asam itu pH-nya di bawah 7, basa itu di atas 7 gitu kan. Nah, kalau ini nanti kita ada perhitungannya. Nah, ternyata nih, coba perhatikan yang di halaman 105-nya. 105, lihat. Ya, yang di bawah grafik itu. Pada umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat waktunya, setengah kali lebih cepat dari semula. Sehingga setiap kenaikan suhu delta T derajat Celcius, maka reaksinya akan menjadi N kali lebih cepat berdasarkan hal tersebut. Atau persamaan umumnya, Ustaz sebut aja di sini persamaannya. Kalian pasti lebih suka berhitung-hitung daripada kita bercerita, ya kan? Nah, perhatikan sini, fokus. Lihat sini ya. Nah, ternyata berdasarkan penelitian diperolehlah hubungannya laju reaksi pada suhu pada T2 itu sama dengan N kali pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali dengan laju pada T1. Apa maksudnya ini Ustazah? Nanti kalau udah ke contoh soal barulah lebih kita ya. Harus ke contoh soal dulu kita nanti. Ini dia adalah persamaan untuk suhu. Atau bisa juga untuk perbandingan lamanya reaksi. Kalau kita membandingkan lamanya reaksi atau waktunya, lama reaksi pada T2 sama dengan 1 per N
pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali dengan lama reaksi T1. Sudah. Apa itu N kecil? N kecil ini adalah kelipatan cepatnya laju reaksi. Udah. Sedangkan delta T itu adalah kenaikan suhu yang menyebabkan reaksi menjadi N kali lebih cepat daripada semula, gitu. Contoh, perhatikan ya. Coba kita lihat dulu contohnya yang di halaman. Ada nggak contohnya di sini? Bolehlah, situlah dulu kita. Baru lagi ke contoh soal real. Perhatikan contoh soalnya itu yang bawah. Dalam suatu reaksi, setiap kenaikan suhu, perhatikan ya, setiap kenaikan suhu, kalau ada kata-kata seperti ini, berarti ini adalah delta T-nya. Yang ini, delta T-nya, yang ini. Mana? Yang delta T. Kalau misalnya di dalam soal dia bilang setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, katanya berarti delta T-nya adalah 20. Tapi kalau di soal ini dia bilang setiap kenaikan 10 derajat Celcius, berarti delta T-nya itu adalah 10. Gitu. Paham ya? Berarti di sini yang pertama diketahui adalah delta T. Delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Sudah? Reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Perhatikan, menjadi 2 kali lebih cepat. 2 kali ini adalah N kecilnya, kelipatannya. Kalau misalnya di dalam soal dia bilang seperti ini, pada setiap kenaikan suhu 20 derajat. Loh. Bentar lagi kan, Kak? Udah mau siap ini. Macam mana cara menengok? Ini dia ini. Ini ya kakak bilang. Kok mukanya datang ke sekolah. Oke, baik. Mukanya taruh di sini. Oke, perhatikan. Sejulangnya, kalau ada misalnya pernyataan setiap kenaikan suhu 20 derajat, berarti delta T-nya 20. Ya, Prita paham ya? Udah, baru ada dia bilang reaksinya naik 3 kali lipat, berarti N kecilnya 3, gitu. Di soal kita ini kan dia bilang reaksinya naik menjadi 2 kali lipat, katanya kan, berarti N kecilnya adalah 2, gitu. Kelipatannya itu 2. Sudah? Berapa kali lebih cepat? Berapa kali lebih cepat? Berarti kecepatan ini ditanya. Berapa kali lebih cepat reaksi pada 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius? 80 derajat Celcius itu berarti T2, T akhir. 20 derajat Celcius itu adalah T awal, ya kan? T akhir T2 adalah 80 derajat Celcius, T1 adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kecepatannya. Kecepatan berarti kita pakai rumus yang pertama, ini. Kecepatan. Kalau dia nanya adalah berapa lama? Baru ini kita pakai. Berapa lama? Kalau ini berapa kali lebih cepat? Nah, ini kita pakai. Sekarang kan pertanyaannya adalah siapa yang lebih cepat, gitu pertanyaannya. Nah, udah kita masukkanlah ke rumus itu tadi. Maka V pada suhu 80 derajat tadi yang dia tanyakan, V2 sama dengan rumusnya kan N pangkat T2 kurang T1 per delta T. Ini pangkat ini ya, ini N-nya besar, ini pangkat ini, pangkat. Sudah dikali dengan V1 aja saja buat di situ. Sudah, maka V2 sama dengan N-nya tadi berapa? N kecilnya 2, ya kan? 2 sin 2. T2-nya adalah 80, T1-nya 20. Delta T-nya adalah 10. V1-nya apakah ada diketahui? Tidak ada diketahui.
ya kan? Tetap aja buat di sini V1. Sudah, maka V2 sama dengan 2 pangkat 80 kurang 20 berapa? 60 dibagi 10 6. 2 pangkat 6 V1. 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa? 64 V1. Artinya pada suhu 80 derajat Celcius dia akan 64 kali suhu 20 derajat Celcius. Itulah dia maksudnya, kecepatannya. Maksudnya jika kita menggunakan suhu 80 derajat Celcius dan juga 20 derajat Celcius, maka 64 kali suhu 20 derajat Celcius lah kecepatan untuk si 80 derajat Celcius. Begitu dia, ya. Nah, kita tambahlah contoh yang berikutnya biar lebih paham. Perhatikanlah dulu halaman 107. 107. Ini Ustazah ingatkan lagi, udah semua ini absennya, biar Ustazah copy nih. Udah ya? Udah pada absen semua nih ya. Soalnya waktu kita pun udah mau habis. Udah dilihat? Oke, perhatikan yang halaman 107 nomor 2 ya. Coba dibaca. Lihat ya. Laju diketahui. Si Hani nggak punya buku ya? Sarapina nggak punya? Hani nggak punya buku? Nggak? Alah. Zalfa nggak punya buku? Hah? Ada. Tengok Zalfa, tengok 107 nomor 2 tuh ada tugas bawah. Biar nyambung kita ini, bernyambung. Kalau nggak punya bolehlah ini tuh saja tunjukkan buku Ustazah nih. Yang ini. Lihat ya. Laju diketahui meningkat 2 kali lebih cepat. Pertanyaannya, 2 kali itu apanya? Rantia? 2 kali apanya itu? Iya, N-nya. Berarti N-nya sama dengan 2, ya kan? Setiap dinaikkan 10 derajat Celcius. Aprita, 10 derajat Celcius apanya? Ayo. Delta T-nya. Oke. Delta T ya. Pada suhu X derajat Celcius. Hah? Apa itu yang X derajat Celcius? T1 ya. Laju reaksinya adalah 256. Laju reaksi V1 ya. Sedangkan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 16 molar per detik. Apa itu? Ya, berapakah nilai X? Nah, berapa nilai X itu yang ditanya. Siapa kira-kira yang bisa jawab ini? Cobalah dulu, saya kasih 2 menit. Ada enggak? Kalau enggak biar saja yang ngerjakan. Tapi kalau kalian, Masya Allah, jago. Tinggal nyari nilai X. Tadi nih yang diketahui di sini, diketahui kan pertama di sini adalah N-nya adalah 2, delta T-nya 10 derajat Celcius. Dah? Lalu T1-nya adalah X. Lalu V1-nya adalah 256. Laju reaksi baru T2-nya adalah 20 derajat Celcius. Dan dia V2-nya adalah 16.
Yang ditanya adalah X-nya berapa? Kita pakai rumus mana? Rumus yang pertama atau rumus kedua tadi? Hah? Rumus ini? Iya, masih tetap rumus pertama ya. Masih tetap rumus pertama. V2 sama dengan N pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V1. Masih tetap itu. Sudah ada yang dapat belum? Biar saja masukkan, kalian tinggal mencari ya. 16 sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10 dikali dengan 256. Berapa nilai X? Ayo. Gimana itu? Kan udah belajar matematika tuh. Gak dapat Aprita? Sampai situ bahasannya saja gitu. Carilah. Coba lah cari dulu. Hah? Oke, Ustazah kasih ini tugas ini. Cari X itu berapa, sama Ustazah kasihlah satu lagi. Itu cuma tinggal cari X aja nya tuh, udah selesai. Satu lagi loh Ustazah kasih tugasnya ini karena waktu kita udah mau habis. Satu lagi tambahan, tugasnya adalah halaman berapa nih? Halaman 125 nomor 9 ya. Udah, saya ulangi, satu lagi tugasnya adalah 125 nomor 9. Halaman 125 nomor 9 yang ini. Mana kamera Ustazah nih? Ya. Apa itu? Hari ini paling lama jam 6 nih. Nih. Yang ini dan satu lagi adalah cari nilai X yang ini. Oke? Itu saja anak-anak Ustazah. Hari ini Ustazah tunggu paling lama jam 6 ya, jam 6. Ustazah memperbolehkan kalian berdiskusi, tapi Ustazah tidak memperbolehkan kalian mencontek bulat-bulat. Tanyakan kawannya boleh. Dari mana ini tadi teman? Dari mana ini? Jangan minta jawaban itu haram hukumnya ya. Enggak boleh itu kayak gitu. Nah, demikian anak-anak Ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.